penyanyi terkenal, peraih Grammy Award Billie Eilish ini mengenakan baju desain remaja asal Bandung saat hadiri konser Olivia. Dan kabarnya penyanyi asal Amerika Serikat itu tak hanya memesan satu baju saja. Para penggemar Billie Eilish sudah pernah lihat baju yang dipakai Billie ini kan? Tahu nggak bahwa baju itu hasil desain remaja asal Bandung, Jawa Barat, Kalista Aldenia. Ya, sweater itu dipakai oleh Billie saat hadir di konser Olivia Rodrigo pada Mei 2022 lalu. Namun, kabar terkait baju itu baru ramai jadi perbincangan halayak beberapa saat lalu. Ibu Kalista, Sonia Dewi Wiryadinata, membagikan kisah anaknya di media sosial dan dibagikan kembali oleh sejumlah akun di media sosial. Dan kabarnya, Billie nggak hanya pesan satu baju loh. Kalista sendiri menyukai desain dan gambar sejak kecil. Dari hobinya itu, ia bereksperimen membuat baju sendiri dari baju dagangan sang ibu. Membuatnya jadi tampilan baru yang tentunya lebih menarik. Ya, dan pemirsa, untuk mengenal lebih jauh sosok Kalista dan cerita di balik baju desain yang dipakai pesohor dunia, kita akan berbincang langsung dengan Kalista. Halo, selamat pagi Kalista. Halo, selamat pagi juga, Kak. Ya, wow, ternyata narasumber kita pagi hari ini sangat cantik dan sangat muda nih sepertinya. Kalista, sebelumnya nih, sebelum kita lebih jauh berangkat dengan cerita yang sangat menarik bahwa desain karya Kalista ini dikenakan oleh Billie Eilish. Tapi sebenarnya Kalista ini bagaimana? Kok bisa Billie Eilish ini terpikat karya Kalista? Bagaimana ceritanya? Oke, mungkin pertama kali itu aku kan nge-post rework series. Personally aku jualan baju rework di Dress Like Parents. Akhirnya mungkin di situ terkena caption bahasa Inggris kali ya. Jadi bisa dari postingan tersebut tuh bisa nge-reach ke kancah internasional. Jadi akhirnya bisa postingan tersebut bisa mencapai di tangannya fashion stylist Billie. Yang akhirnya kontak aku untuk membuat desain baju untuk World Tour konser untuk Billie Eilish. Ya, ini benar-benar ini gambarnya salah satunya, dan personally ini bikinnya lumayan rada lebih sulit ya daripada biasanya. Kayak gitu, Kak. Wow, berarti kalau tadi sempat bilang agak lebih sulit. Apa sebenarnya kesulitan yang dirasakan Kalista pada saat mendesain baju untuk Billie Eilish ini, terutama ini mungkin penyanyi pesohor dunia dengan desain-desain pesanan yang lainnya? Bagaimana kesulitannya? Jujur dari kesulitannya tuh beda jauh ya daripada desain-desain yang biasa aku buat. Kalau dari sini tuh bener-bener dari segi pembuatannya tuh udah sangat effort banget. Dari sablonannya kan banyak, terus jahitannya bener-bener kayak ditumpuk satu-satu. Terus dari sini juga sebenarnya dari situasi dan kondisinya sangat-sangat tidak mungkin kan sebenarnya, karena waktu itu saya kebetulan lagi ujian sekolah juga, so I had to cancel my exam buat ngerjain baju buat Billie Eilish, dan akhirnya saya benar-benar ngelakuin itu semua dengan sedikit berat daripada biasanya gitu. Oke, kalau dari Billie-nya sendiri, ini sempat ada permintaan khusus nggak sih sama Kalista? Dia ingin, yaitu permintaan khususnya seperti apa? Untuk permintaan khusus dari Billie Eilish sendiri, dia terinspirasi dari salah satu rework piece yang aku bikin, yang modelnya tuh kayak ada strip-strip biru gitu. Nah, dia tuh cuma minta satu desain yang emang mirip gitu dari desain aku yang lama, tapi karena aku nggak mau Billie itu kembaran sama orang lain, jadi aku akhirnya merubah desainnya jadi sedikit lebih spicy, sedikit lebih keren lah ya daripada biasanya. Terus juga ada desain-desain dari produksian official products dari Dress Like Parents yang aku spice up lagi desainnya. Mungkin belakangnya aku tambahin lagi dengan patch-patch yang emang keren banget, yang Billie Eilish banget gitu karakternya. Oh iya, dan ini memang kalau kita lihat ya, outfit Billie Eilish ini kerap kali mengenakan outfit dengan nuansa warna hitam, kemudian juga busana longgar begitu ya. Apakah ini juga sama dengan warna ataupun tipe-tipe busana yang sering didesain oleh Kalista? Iya, bener banget. Jujur dari stylenya Billie Eilish sendiri ya, aku sesuaiin dengan karakternya dia yang emang edgy banget gitu ya.
dan emang dia tuh suka hobi banget gitu pakai desain-desain yang emang oversize, gak yang sesuai dengan yang ngepret-ngepret. Mungkin dia lebih suka sama fashion yang kayak emang rada ngebentuk body ya sekarang-sekarang. Tapi personally dari karakter dia sendiri emang suka sama baju yang oversize gitu. Oke, dengan permintaan khusus dari Billie Eilish. Nah, ini untuk proses pengerjaannya kita juga penasaran berapa lama sih sebenarnya? Kurang lebih untuk pengerjaan 8 piece, jadi ini ada 4 set, 4 atasan, 4 bawahan. Saya mengerjakan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan saja, wow. Tapi bisa Iya. mungkin dibocorkan ini kepada pemirsa di rumah sebenarnya ini dengan harga berapa bisa pesanannya sampai ke Billie Eilish? Oke, dengan harga yang kurang lebih totalnya dari 8 piece itu sendiri adalah 20 jutaan. Kurang lebih. Wow, fantastis ya, sangat fantastis sekali. Dan Kalista, kalau kita juga mau tahu nih, karena karyanya ini sudah mendunia. Memang sejak kapan sih sebenarnya Kalista ini mulai menekuni bidang fashion, dan dari awal apakah memang sudah masuk ke sekolah fashion atau tata busana begitu? Jujur dari awal sampai sekarang aku nggak pernah sama sekali untuk belajar fashion dari orang lain. Tapi aku belajar itu dari diri sendiri dan aku udah melakukan itu dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD itu aku udah hobi banget sama yang namanya tuh bikin baju. Dari situ juga udah kelihatan gitu bajunya tuh kayak udah aneh aja gitu. Misalnya yang warna yang kanan kiri tuh warnanya beda atau enggak something yang different gitu daripada baju-baju biasanya. Mungkin menggunakan beberapa bahan itu saya lakuin dari semenjak SD. Karena kebawa dari background keluarga saya yang memang bisnis fashion juga. Oke, bisnis fashion juga. Kalau dari silsilah keluarga ini mungkin ada juga selain bisnis fashion, apakah memang ada yang menekuni bidang fashion juga menjadi seorang seniman? Eh, Kalau itu dari bapak saya, mungkin beliau adalah seorang desainer grafis. Mungkin dari situ saya juga ke bawah-bawah ya, nalurinya, ide-idenya. Saya juga dari situ. Oke, dan kita dengar-dengar juga ini dari mulai TikTok, kemudian juga Instagram sangat ramai. Apa sebenarnya yang dirasakan Kalista semenjak viral karyanya? Apalagi ini digunakan oleh pesohor dunia. Oke, yang personally yang aku rasain banget tuh local brand tuh jadi naik banget ya di mata orang-orang sekarang tuh bener-bener nggak dinilai sebelah mata gitu. Selama ini kan local brand kayak ya udah gitu. Mungkin iya aja dan alhamdulillahnya tuh sekarang local brand tuh bener-bener dihargai sampai dipanggil kementerian juga, diresmiin juga. Terus personally dari brandingnya Dress Like Parents itu sendiri sangat-sangat naik ke apalagi ke kancah internasional dan semakin dikenal luas oleh warga-warga Indonesia. Dan personally buat diri aku sendiri, saya menjadi dipandang lebih baik di mata orang-orang juga. Oke, ya betul sekali. Tentunya kita harus melestarikan dan juga ini semakin membumbungkan lagi karya-karya brand lokal begitu ya. Tapi kita dengar-dengar juga nih ada artis dari mancanegara yang pesan juga. Siapa kira-kira ini? Iya, oke. Jadi di sini tuh ada beberapa artis yang memang pesen piece ke aku, tapi kebetulan waktu itu tuh aku nggak bisa handle, jadi mereka cuma bisa kontak dan mereka nge-request. Ada yang request buat fashion show, ada juga yang request buat Coachella. Salah satunya tuh ada Tyler the Creator, Daniel Caesar, terus ada juga beberapa artis lain ya. Salah satunya mantan istrinya Elon Musk yaitu Grimes. Ya itu sih. Ada beberapa juga artis lokal lainnya, tapi saya nggak bisa sebut satu-satu. Wow, jadi itu kamu mengerjakan sendiri untuk proses durasi waktunya juga sama atau bagaimana? Mengerjakan sendiri atau ada yang ngebantuin juga? Kalau untuk proses pengerjaannya, jujur Li, mereka cuma bisa ngekontak dan saya akhirnya tolak karena benar-benar buat custom piece sendiri itu nggak main-main ya, buat pengerjaannya, dari desainnya, dari idenya. Dan kebetulan saya juga masih sekolah, jadi saya nggak punya banyak waktu juga buat nge-handle ini semua. Kayak gitu sih sayangnya. Wow, iya sayang sekali ya. Tapi kalau sekarang selain dari tadi pesanan-pesanan dari para pesohor mancanegara, kemudian juga apakah sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih? Apakah membuat pesanan juga dari dalam negeri yang mungkin lebih simple, lebih bisa dikerjakan? Kalau buat sekarang saya lagi inaktif ya buat jualan. Saya lagi mengejar ilmu di dalam boarding school di Kendal. Jadi saya lagi
kebetulan lagi hiatus juga buat Dress Like Parents ini, kemungkinan vakum akan sampai tahun depan. Tahun depan saya lulus dan kemungkinan saya akan memulai menjalani bisnis ini lagi dengan dengan value yang lebih besar lagi gitu. Oke, nah tapi kalau kita juga belum tahu ya, ini sebenarnya biasanya Kalista kalau mendapatkan ide-ide untuk mendesain dari mana sih? Untuk ide-idenya kompleks banget ya, banyak banget inspirasi untuk mendesain baju. Kita pinter-pinter aja nyari inspirasi. Sebenarnya banyak banget situs-situs online yang emang kita bisa belajar fashion dari situ. Termasuk Instagram, Pinterest, or YouTube, or TikTok ya, apalagi sekarang tuh banyak banget sih. Oke, tapi kalau selera Kalista sendiri mungkin Kalista bisa ceritakan dan juga jabarkan apakah memang fashionnya ini desainnya lebih ke arah mana? Ataukah tadi seperti desain-desain untuk baju Billie Eilish yang desain oversize atau seperti apa fokusnya? Untuk dress icon sendiri mungkin taste-nya dia tuh lebih ke streetwear ya. Lebih ke streetwear yang emang reward piece. Mungkin genre fashionnya kayak gitu kali ya buat dress icon sendiri, karena dia personally menggunakan bahan-bahan yang lebih dari satu gitu. Dan gak mungkin itu cuma kayak satu kain aja yang kemudian dijadikan jadi satu buah karya seni gitu. Karena memang dari dress icon sendiri itu menggunakan seni itu sebagai tokoh utama lah dari brandingnya Dress Like Parents tersebut. Oke, nah kalau untuk rencana besarnya ada nggak sih untuk goal ke depannya? Apa yang sudah direncanakan nih? Buat kedepannya untuk saya sendiri karena sudah lulus sekolah, mungkin saya akan membuat Dress Like Parents itu menjadi perusahaan yang proper lah ya, lebih proper daripada sebelum-sebelumnya, karena jujur sebelum-sebelumnya Dress Like Parents tuh saya cuma handle sendiri dan bener-bener iseng banget. Jadi kedepannya mungkin saya akan membuat sebuah perusahaan yang benar-benar bagus ya, operasionalnya tuh benar-benar seperti perusahaan memang seharusnya, dan saya akan membesarkan skala produksi agar bisa hasil karya saya tuh bisa dinikmati internasional, nggak cuma orang-orang tertentu tapi orang-orang yang memang bisa menikmati hasil karya saya lebih banyak lagi. Oke, baik Kalista, kalau gitu itu merupakan pertanyaan terakhir. Kita juga sama-sama doakan ya semoga nanti goals-goals besarnya kemudian juga bisa tercapai. Tentunya kita doakan sukses selalu Kalista. Iya. Terima kasih Kalista sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Pagi.